Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabb kita Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa. Yang mana apabila kita membahas tentang pembatal-pembatal puasa ini, ya maka kita tidak akan lepas dari permasalahan fikih. Ya, permasalahan fikih artinya kita akan masuk kepada ranah khilafiyah. Maka nanti akan ada yang namanya khilaf mu'tabar. Yang mana yang dimaksud dengan khilaf mu'tabar adalah masing-masing pendapat memiliki dalil dan sesuai dengan cara pendalilan yang benar. Dan ulama yang berdalil dan mengambil pendapat tersebut ya juga mu'tabar. Ya. Ulama yang memang diakui keilmuannya. Khilaf mu'tabar ini, maka hendaklah kaum muslimin berlapang dada. Manhaj salaf memandang khilaf yang mu'tabar ya ini dengan luas, dengan lapang. Ya, tidak boleh di dalamnya seorang muslim mencela saudaranya yang lain. Ya, dikarenakan khilaf tersebut. Ya, apalagi ya jika sampai saling tahdzir. Ya, dikarenakan apa? Masalah khilaf mu'tabar. Ya, kalau di sana terdapat bantahan ya, atau sebagian ulama menguatkan pendapatnya, maka ini tidaklah mengapa. Namun apabila ya sampai mencela, ya menghina, membodoh-bodohkan, ya menjelek-jelekan orang yang berseberangan pemahaman dengannya, ya, maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, contoh khilaf mu'tabar misalnya adalah sedekap setelah i'tidal. Ya, setelah i'tidal bersedekap. Ya, maka Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan ini wajib. Ya, Syekh bin Baz mengatakan sedekap setelah i'tidal ini wajib. Sedangkan Syekh Albani ya ini mengatakan bahwasanya sedekap setelah i'tidal ini bukan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Ini khilaf mu'tabar. Ya, mereka membantah, namun di satu sisi mereka saling menghargai antara satu dan yang lainnya. Ya, Syekh Albani ditanya siapa orang yang paling alim, maka beliau rahimahullahu ta'ala menjawab adalah Syekh bin Baz orang yang paling alim. Sewaktu ditanya siapa mujaddid, maka ya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Syekh Albani adalah mujaddid. Ya, ini lihat jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana ya para a'immah, ya para ulama mensikapi ya perselisihan. Ya, namun terkadang yang ribut adalah murid-muridnya. Ya, para penuntut ilmu kecil. Ya, ikhwan kadang ribut masalah khilaf mu'tabar. Padahal para ulama ini berlapang dada tentang permasalahan seperti ini. Ya, masalah khilaf yang mu'tabar, dan mereka tidak saling mencela. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, sebab utama Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kaum muslimin untuk berpuasa, mewajibkan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi bertakwa. Adapun sebab-sebab lainnya ataupun hikmah-hikmah yang lainnya yang mana sudah kita sampaikan, ya, ini adalah sesuatu yang mengikut. Ya. Hikmahnya banyak sekali, akan tapi hikmah yang paling utama adalah menjadikan seorang yang berpuasa ini yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Akan tapi kita dapati ternyata sebagian orang yang mereka berpuasa, akan tetapi mereka terus melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, lisannya tidak berhenti menyakiti manusia. Ya. Dia tidak sholat. Ya. Dia puasa, akan tapi sholat tidak dijalankan. Ya. Dia puasa, akan tapi ya, terus berbicara dusta. Dia puasa, tidak makan, tidak minum, pernah berhenti. Ya, terus ya membicarakan orang saja. Ya, istrinya dibicarakan, temannya dibicarakan, tidak ada yang selamat dari lisannya, padahal dia sedang ya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ghibah pun ini merupakan sebab yang menjadikan puasa seseorang itu batal. Adalah Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala anhu, ya, yang mengatakan bahwasanya ghibah ini merupakan di antara bentuk pembatal puasa. Yang mana Ibnu Hibban membawakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, wal jahla, ya, kemudian melakukan tindakan yang bodoh. Ya, yang dimaksud tindakan bodoh di sini, ya, di antaranya adalah maksiat kata para ulama. Kemudian begitu juga dengan iri hati, dengki. Ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala, falaysa lillahi hajah. Allah tidak butuh ya, terhadap rasa lapar dan rasa hausnya. Ya. Allah tidak butuh dia menahan makan, menahan dirinya dari minum. Akan tetapi dia tetap saja bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada perubahan antara puasa dan tidak puasa. Bedanya apa? Hanya tidak makan dan tidak minum. Maksiatnya tetap jalan. Allah tidak butuh puasa yang demikian. Ya, oleh sebab itu Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala anhu yang memandang bahwasanya hal-hal maksiat seperti ini juga akan membatalkan puasa. Ya.
Dan hari ini banyak ternyata kita dapatkan orang-orang yang memang mereka berpuasa akan tetapi ya maksiatnya jalan terus. Ya, dustanya tidak pernah berhenti. Ya. Seperti kita berikan contoh. Ya, dia masih di rumah katanya sudah OTW. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang lumrah, yang biasa. Ya, di tengah kaum muslimin. Seolah-olah tidak salah. Ya, padahal ini adalah perkataan dusta dan ini adalah maksiat. Ya. Dan hendaklah mereka berhati-hati. Ya. Kalau dikarenakan maksiat yang dia kerjakan tersebut, maka Allah Taala tidak terima puasanya. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-siyamu junnatun fala yarfas wala yajhal. Puasa adalah perisai. Fala yarfas, maka janganlah kalian mendatangi istri kalian, ya, janganlah ya melakukan hubungan suami istri dan janganlah melakukan maksiat. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hendaklah seseorang yang berpuasa ya ini tidak melakukan hubungan suami istri. Ya, dari hadis ini hendaklah seorang yang berpuasa ini menjauhi jima ataupun muqaddimah dari jima tersebut. Ya, mu'allif rahimahullahu taala mengatakan ya hendaklah jangan kerjakan jima, ya bahkan muqaddimahnya pun hendaklah ditinggalkan bagi orang yang berpuasa. Atau janganlah berbuat kejahilan, ya, wala yajhal, ya, jangan buat kejahilan. Sebagian ulama mengatakan kejahilan di sini adalah maksiat. Kenapa? Karena hal tersebut bisa menggugurkan pahala puasanya. Ya, jadi di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hendaklah ya seseorang dengan dia mempelajari pembatal-pembatal puasa ini menjadikan dirinya semakin berhati-hati. Ya, semakin waspada. Yang mana dengannya ya dia akan memperhatikan segala bentuk amalannya. Dia tidak hanya memperhatikan pembatal yang hissi saja, yang jelas. Ya, pembatal puasa yang hissi ada 3 ya. Yaitu makan, minum, dan jima. 3 hal ini sepakat semua para ulama. Akan tapi dia juga meninggalkan pembatal yang maknawi. Seperti misalnya maksiat kepada Allah Taala. Kemudian tidak menjaga pandangannya, berbohong, ghibah. Bahkan sebagian salaf membawakan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya orang yang ghibah maka pahala puasanya pun akan batal. Ya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitabnya Al-Muhalla. Artinya ghibah orang puasa akan habis pahalanya. Ya. Ini merupakan pembatal puasa yang maknawi. Ya. Dan ghibah ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah sesuatu yang berbahaya sekali. Ya. Bagaimana tidak berbahaya? Sedangkan Allah Taala memberikan perumpamaan seseorang yang dia menggibahi saudaranya bagaikan memakan bangkai saudaranya tersebut. Ya, bagaikan makan bangkai. Ya, jangankan makan bangkai jamaah yang Allah Taala. Ya, daging manusia saja ya yang masih hidup ya kita jijik untuk konsumsinya. Ya. Lalu bagaimana dengan bangkai? Ya. Sedangkan Allah Taala memberikan perumpamaan seperti itu. Dalam Quran surah Al-Hujurat, ya Hujurat ayat 12 Allah Taala katakan ya ayyuhalladzina amanu
Ijtami'u katsiran minadh dhonn. Inna ba'dadh dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Apakah kalian ingin makan bangkai saudara kalian sendiri? Ya, orang yang ghibah maka dia mengkonsumsi bangkai saudaranya. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat besar, ya, dosa yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Pembatal puasa sebagaimana apa yang telah kita katakan tadi, zahirnya ada 3. Zahir dari pembatal puasa ini ada 3. Dan untuk 3 hal ini tidak ada khilaf para ulama, sepakat ijma. Ya, tidak ada perselisihan padanya. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah tabaraka wa taala katakan, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana basiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Ya, di sini Allah tabaraka wa taala ya membolehkan pada malam hari bulan Ramadan ya untuk mendatangi istri ya untuk jima. Ya, maka mafhum mukhalafahnya di siang hari bulan Ramadan maka diharamkan. Ya, begitu juga Allah tabaraka wa taala ya melarang untuk makan, wakulu washrobu, dan minum. Ya. Maka 3 hal ini sepakat semua para ulama dan tidak ada perselisihan padanya, merupakan pembatal puasa yang paling utama. Ya. Adapun yang lain nanti akan ya turunan dari 3 hal ini. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama adalah jima, ya, hubungan suami dan istri. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, para ulama bersepakat bahwasanya jima ini yang dilakukan pada siang hari bulan Ramadan, maka dia akan membatalkan puasa. Ya. Dalilnya yang pertama adalah Al-Quranul Karim dalam Quran surah Al-Baqarah tadi. Kemudian yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam dan Kitabus Siyam, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, sewaktu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sedang duduk ya bersama para sahabatnya, ya, izja'a rajulun, kemudian datanglah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seorang pemuda dan bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia katakan, halaktu. Ya, aku telah celaka wahai Rasulullah. Ya, aku telah celaka wahai Rasulullah. Qala malak. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada apa dengan engkau? Qala waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku telah melakukannya, ya, dengan istriku sedangkan aku sedang berpuasa. Maksudnya di sini adalah dia telah melakukan hubungan suami istri pada siang hari sedangkan dia sedang berpuasa. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tikuha, apakah engkau memiliki budak untuk engkau merdekakan? Qala la. Dia katakan, tidak ada ya Rasulullah. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menanyakan kembali, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau sanggup untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia katakan tidak bisa. Bagaimana bisa? 1 bulan saja tidak kuat. Ya, bagaimana mau 2 bulan secara berturut-turut? Faqal fahal tajidu it'ama 60 miskinan,
apakah engkau memiliki makanan yang dapat engkau sedekahkan kepada 60 orang miskin? Qala la, dia pun katakan la. Ya, tidak ada wahai Rasulullah. Qala famakathan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu ala dhalik utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamar. Kemudian sewaktu ya kami diam, maka ada orang yang membawakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kurma. Ya. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina sa'il?" Mana ya tadi yang bertanya? Mana pemuda yang tadi bertanya ini? Faqala ana, kemudian dia katakan, "Saya wahai Rasulullah." Qal hudha fatasaddaqu bih. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan, "Hudha, ambil kurma ini, fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah dengan kurma tersebut." Kemudian laki-laki itu pun bertanya, "Apakah aku sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dariku, wahai Rasulullah?" Ya. Dan dia katakan, sungguhnya tidak ada lagi orang yang lebih miskin dariku. Ya. Maka Nabi pun ya fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun tertawa. Ya. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk apa? Untuk ya sedekahkan ini untuk keluargamu. Ya, maka dalam hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwasanya jima pada siang hari Ramadan maka akan membatalkan puasa. Akan membatalkan puasa dan akan mendatangkan kebinasaan. Ya, kenapa? Karena Nabi yang mulia SAW tidak mengingkari perkataan sahabat tersebut. Waktu dia katakan, "Aku binasa wahai Rasulullah," Nabi tidak sangkal ucapannya. Artinya di sini menunjukkan bahwasanya benar orang yang ya melakukan hubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan ini akan mendapatkan celaka. Maka dia harus mengganti, ya mengqadha puasanya dan harus membayar kafarah. Ya, maka dengannya dia harus membayar kafarah. Apa kafarahnya? Yang pertama adalah membebaskan budak. Ya, apabila tidak ada budak, maka yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Artinya sewaktu dikatakan puasa 2 bulan berturut-turut, apabila di tengahnya bolong, maka harus diulang lagi. Ya, udah 1,5 bulan puasa. Kemudian ya, hari ke-91-nya bolong misalnya. Ya, hari ke-46 misalnya. Ya. 1,5 bulan bolong. Ya, maka ini harus diulang lagi dari awal. Ya. Dikarenakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 2 bulan berturut-turut. Kecuali apabila ada sebab syar'i. Contoh misalnya dia datang haid. Ya, maka ini diperbolehkan untuk dilanjutkan kata para ulama. Ya. Ataupun misalnya nifas. Ataupun ada hari yang di sana memang tidak diperbolehkan puasa. Misalnya Aid. Ya, hari Aid misalnya. Maka selesai Aid, ya, puasanya dilanjutkan. Dan ini tidak mengapa. Kemudian apabila dia tidak sanggup juga, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya, yang mana setiap orang diberi setengah sok, ya, atau bisa juga ya, dikasih makan pada setiap harinya siang malam. Kita azan dulu dan dilanjutkan setelah azan. Ya.
Insyaallah wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man walah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fiyya wa fikum. Selanjutnya para ulama khilaf ya, tentang apabila sepasang suami dan istri melakukan hubungan ya, pada waktu siang hari bulan Ramadan, maka apakah yang membayar kafarah ini hanya suaminya saja, ataukah keduanya yang harus membayar kafarah? Dikarenakan dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan untuk membayar hanyalah suaminya saja. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang harus membayar kafarah adalah keduanya, suami dan istri. Ya. Adapun dalam hadis ini, kenapa yang dijelaskan hanya kafarah untuk suaminya saja? Dikarenakan yang datang dan untuk bertanya, yang datang dan bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanyalah suaminya saja. Ya. Sehingga keluarlah hukum hanya untuk suaminya. Ya, sedangkan istrinya tidak ikut mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahu taala alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, berkata muallif di sini rahimahullahu taala anhu, lalu bagaimana keadaannya apabila seseorang yang melakukan hubungan suami istri dikarenakan terpaksa atau lupa atau karena jahil? Apakah mereka ini juga dikenakan kafarah, ataukah mereka harus mengqadha puasanya? Maka yang seperti ini, apabila seorang melakukan jima dikarenakan terpaksa, lupa ataupun jahil, maka dia tidak perlu untuk mengqadha puasanya dan tidak perlu membayar kafarah. Artinya puasanya bisa dilanjutkan berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam riwayat Hakim, man aftara fi ramadhana nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarah. Barang siapa yang dia berbuka puasa pada bulan Ramadan nasiyan dikarenakan lupa, maka tidak ada qada baginya dan juga tidak ada kafarah. Ya. Artinya seseorang yang dia melakukan hubungan suami istri dikarenakan lupa, ya, maka ini disamakan dengan seseorang yang lupa kemudian dia makan. Walaupun kemungkinan lupa ini kecil. Ya, kemungkinan lupa sepasang suami dan istri sehingga dia melakukan hubungan badan ini kemungkinannya kecil. Ya, tidak sebesar kemungkinan seorang yang lupa kemudian dia makan ataupun minum. Orang yang lupa makan, ya, ataupun kemudian dia minum ini sering terjadi. Ya, makanya sampai-sampai ada yang mengatakan kalau seandainya lupa ini bisa dibeli, maka ingin dia beli. Ya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwasanya lupa ini pun merupakan rezeki, nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Ya, rezeki ini. Ya, maka jangan pernah mencela lupa. Terkadang, aduh ini kenapa ya jadi pelupa? Ya. Kenapa kok lupa terus, suka lupa? Ya, ternyata lupa ini pun ya adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Antum bayangkan kalau misalnya tidak lupa, betapa banyak kejadian-kejadian pada masa lalu yang alhamdulillah sudah kita lupakan pada hari ini, yang tidak ingin kita ingat kembali. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya lupa pun ternyata merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka seorang yang dia jima karena lupa,
Ya. Kalau seandainya benar lupa, maka tidak perlu mengqadha dan tidak perlu membayar kafarah, dan dia bisa melanjutkan kembali puasanya. Kemudian yang kedua adalah apabila seseorang jima karena terpaksa. Ya. Walaupun sebagian ulama mengingkari adanya jima karena terpaksa ini. Kenapa hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwasanya orang tersebut juga akan menikmatinya. Sebagaimana seseorang yang makan ayam misalnya, maka sebagai manusia dia pasti akan menikmati lezatnya ayam tersebut walaupun dia dipaksa untuk makan. Antum makan enggak ayam itu? Ya, makan enggak? Dipaksa ini untuk makan. Ya udahlah, ana makan. Merasakan enggak nikmatnya? Merasakan. Kenapa? Karena manusia. Ya. Karena manusia masih merasakan kenikmatan tersebut. Namun yang lainnya, ya, ulama yang lainnya, mereka katakan bahwasanya paksaan tersebut ada. Ya, dan yang namanya paksaan ini terjadi di awal. Ya, misal seseorang yang dipaksa tadi makan ayam. Antum makan enggak ayam ini? Kalau antum enggak makan, ana tembak. Antum dibunuh. Kalau enggak makan, ana tembak antum, ana bunuh antum. Ya, maka ini paksaan. Ya, inilah hakikat paksaan tersebut. Walaupun sewaktu dia konsumsi ayam itu, dia merasakan lezatnya ayam tersebut. Tapi tetap ini dihukumi sebagai paksaan. Dan yang seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, seandainya dia dipaksa untuk makan atau dipaksa untuk berjima, ya, maka dia tidak perlu membayar kafarah dan tidak perlu mengqadha dan bisa untuk melanjutkan kembali puasanya. Kemudian yang ketiga adalah apabila dia jima dikarenakan jahil, dikarenakan kebodohan, maka ini pun ya tidak membatalkan puasa. Sebagaimana misalnya ada orang yang baru masuk Islam, suami istri baru masuk Islam, ya, masuk Islamnya 29 Sya'ban misalnya, belum sempat belajar, ya, belum sempat belajar fikih puasa. Ya, karena kenapa? Baru masuk Islam. Ya, dia taunya puasa ndak makan, ndak minum. Ya, siang hari dia berhubungan badan. Ya. Kemudian, apakah hubungan badan seperti ini membatalkan puasanya? Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena jahil, karena kebodohan. Kemudian, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, lalu bagaimana apabila seseorang mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa jima? Apakah yang seperti ini juga membatalkan puasa? Ya, seseorang mengeluarkan mani, ya, tanpa jima. Maka yang seperti ini pun terdapat khilaf atau perselisihan di antara para ulama. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengeluarkan mani, ya, dengan sengaja walaupun tanpa jima, maka ini membatalkan puasa. Akan tapi Zahiriyah, ya, Ibnu Hazm dan lain-lain, ya, mengatakan bahwasanya keluar mani dengan sengaja namun tidak sampai, ya, jima, maka ini tidak membatalkan puasa. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, ya, Syekh Albani rahimahullahu taala, begitu juga dengan Al-Imam Asy-Syaukani. Ya, ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani dan Imam Asy-Syaukani. Artinya keluar mani dengan sengaja namun tidak sampai berhubungan badan, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Lalu bagaimana dengan onani? Ya. Hukum onani, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, apakah dia membatalkan puasa ataukah tidak membatalkan puasa?
Sebelumnya kita katakan bahwasanya onani jelas ini tidak diperbolehkan dalam syariat yang mulia ini. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan status puasanya? Ya. Ataupun misalnya bagaimana dengan keadaan seorang suami yang mencumbu istrinya? Ya. Walaupun tidak sampai jima. Ya. Dia mencumbui istrinya, bahkan misalnya sampai keluar mani. Ya. Apakah yang seperti ini membatalkan puasanya? Ya. Zahiriyah mengatakan ini tidak batal. Zahiriyah mengatakan tidak batal. Bahkan ini adalah sunnah kata mereka. Ya, mencumbui istri pada siang hari bulan Ramadan, sebagian ulama menganggap bahwasanya ini merupakan sunnah. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'imun wa kana amlakakum di irbih. Aisyah radhiyallahu ya. Dahulu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menciumnya. Kemudian ya, mencumbunya, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan puasa. Dan Nabi yang mulia SAW adalah orang yang paling kuat untuk menahan syahwatnya. Maka dari hadis ini Ibnu Hazm mengatakan bahwasanya bercumbu dengan istri pada saat siang hari bulan Ramadan, pada saat berpuasa, bukan hanya sekedar boleh, akan tapi apa? Merupakan sunnah Nabi yang mulia SAW. Subhanallah. Ya. Meskipun sampai keluar mani. Naam, meskipun sampai keluar mani. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah. Ya, namun ingat ya, ini tidak sampai jima. Ya, tidak sampai jima. Dan pendapat yang ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Ya, artinya Syekh Albani rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya ya, seorang suami yang mencumbui istrinya, ya, maka ini tidak membatalkan puasanya walaupun sampai keluar mani. Ya. Asalkan tidak sampai melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Taala, jumhur ulama dan imam yang 4 mengatakan bahwasanya keluar mani ini membatalkan puasa. Dalilnya adalah yang pertama surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Ya, yaitu dihalalkan bagi kalian untuk melakukan hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan. Ya. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur, artinya siang hari tidak boleh. Kemudian dalil yang kedua yang digunakan oleh jumhur adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya, seorang yang melakukan hubungan suami istri ini adalah sedekah, ya. Dalam kemaluan istri kalian terdapat sedekah. Artinya seorang yang melakukan hubungan suami istri ini adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahadun watahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, kata para sahabat, apakah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala, ya, memenuhi syahwatnya, melakukan hubungan badan, apakah dengan ini dia mendapatkan pahala, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi yang mulia SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fil haram. Bagaimana pendapat kalian apabila dia letakkan, ya, dia letakkan wada'aha, ya, dia letakkan apa? Syahwatnya
fi haram, pada sesuatu yang haram. Akana alaihi fiha wizrun, bukankah padanya dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr. Ya, begitu pula apabila dia meletakkan syahwatnya ini pada sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, kalau dia letakkan syahwatnya pada tempat yang salah, ya, maka dia mendapatkan dosa. Maka apabila diletakkan dengan pada tempat yang benar, yang halal, maka dia akan pahala. Ya, pada hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, ya, di antaranya adalah menunjukkan betapa sempurnanya ajaran, ya, agama Islam. Ya, bahkan jima pun merupakan, ya, suatu amal soleh. Ya, seorang yang menempatkan syahwatnya pada tempat yang benar, ini pun merupakan amal soleh, sedekah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan seorang mendapatkan ganjaran pahala dari sisi Allah Taala. Ya. Dan pada hadis ini juga bahwasanya, ya, istri ini memiliki kebutuhan sebagaimana suami juga butuh kepada istri. Ya. Jadi saling membutuhkan. Namun syahid yang ingin kita sampaikan di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, pada hadis Abu Dzar ini, riwayat Muslim yang kita sampaikan tadi, terdapat lafaz ara'aitum law wada'aha. Bagaimana pendapatmu apabila law wada'aha, apabila dia letakkan wada'aha ini dhamir kembali pada apa? Syahwat. Ya, apabila dia letakkan syahwatnya, ya, pada sesuatu yang haram, ya. Maksud dari syahwat di sini adalah apa? Mani. Maksud dari syahwat di sini adalah mani. Bagaimana apabila diletakkan maninya pada sesuatu yang haram? Ya. Jadi di sini jamaah yang Allah Taala, para ulama menjelaskan bahwasanya syahwat ini juga bisa diartikan dengan mani. Ya. Syahwat juga bisa diartikan dengan mani. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwasanya kullu amal bin Adam yudha'afu hasanatu asru amsalha ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam akan diberikan ganjaran berupa kebaikan oleh Allah Taala, ya, 10 sampai 700 kali lipat. Ya, 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jal illa saum. Kemudian Allah Taala katakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajri bihi. Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Ada puasa, maka aku sendiri yang akan mengganjarnya, kata Allah Taala. Allah tidak tetapkan 10 sampai 700 kali lipat, tidak. Artinya ganjaran tidak terbatas. Ya. Kenapa? Dikarenakan yada syahwatahu. Mereka tinggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu, dan makannya min ajli, karena ku. Ya, perhatikan di sini yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lafaz mereka dia tinggalkan syahwatnya dan makannya karenaku, karena Allah Taala. Ya, maka syahwat tadi bisa diartikan dengan apa? Dengan mani. Artinya hukum keluar mani sama dengan makan pada saat puasa, yaitu apa? Membatalkannya. Ini sisi pendalilan yang digunakan oleh jumhur. Ya, dia tinggalkan syahwatnya, artinya apa? Dia tinggalkan maninya, tidak sembarangan, tidak dikeluarkan mani tersebut. Ya, sama seperti tidak makan. Kemudian Syekh Saleh Utsaimin, Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarhul Mumti menjelaskan bahwasanya seorang yang mengeluarkan mani karena sengaja, ya artinya sama saja, ya dia tidak meninggalkan syahwatnya. Artinya apabila dia keluarkan maninya
dia tidak tinggalkan syahwatnya. Ya, dan sebagaimana kita katakan tadi, ya, pendapat yang kedua ini yaitu seorang yang mengeluarkan ya maninya ya dengan sengaja ataupun onani ataupun yang mendatangi istri sampai keluar maninya, maka ini akan membatalkan puasanya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama dan imam yang 4. Kemudian dalil yang ketiga yang digunakan oleh jumhur adalah kias. Ya. Jumhur yang mengatakan bahwasanya ini adalah batal nih apabila keluar ya mani. Dalil yang mereka gunakan adalah kias, bahwasanya puasa ini menjadikan lemah. Dan setiap perkara yang menjadikan seseorang lemah maka membatalkan puasa. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan seorang yang sakit ataupun safar untuk apa? Untuk berbuka. Ya, apabila kalian ya safar atau sakit, silakan ganti puasa tersebut pada hari yang lainnya. Ya, kenapa? Ilatnya adalah karena sakit dan safar ini menjadikan lemah. Ya. Maka ilat di sini menjadikan lemah merupakan sebabnya. Ya. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya bekam pun akan membatalkan puasa. Begitu juga dengan muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa. Kenapa? Apa ilatnya? Karena menjadikan lemah. Ya, karena bekam dan muntah akan menjadikan lemah. Dan begitu pula dengan orang yang tadi, ya, orang yang onani, ya, atau mengeluarkan mani dengan sengaja tadi, maka ini pun akan melemahkan pula tubuhnya. Ya, oleh sebab itu jumhur ya mengatakan bahwasanya mengeluarkan mani ini akan membatalkan puasa. Dan ini insya Allah adalah pendapat yang rojih. Ya. Dan lebih berhati-hati. Ya, pendapat yang rojih dan lebih berhati-hati insya Allah. Jelas? Baik. Kemudian pembatal yang kedua. Ya, pembatal yang kedua dan yang ketiga adalah makan dan minum. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Para ulama khilaf tentang apa yang menjadi ilat atau sebab larangan makan dan minum dalam berpuasa ini. Apa sih menjadi sebabnya sehingga ya, seseorang itu dilarang untuk makan dan dilarang untuk minum pada saat berpuasa. Yang pertama, mereka mengatakan ya ilatnya adalah karena makan dan minum ini akan menguatkan tubuh seseorang. Ya, makanya dia dilarang ya bagi orang yang berpuasa. Kenapa? Kalau dia makan, kalau dia minum, maka akan memberikan ya tenaga, memberikan energi, menjadikan orang ini menjadi kuat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena adanya rasa lezat pada saat seseorang mengkonsumsi makanan atau pada saat seseorang mengkonsumsi minuman. Adanya apa? Kelezatan. Akhi, makan itu lezat gak sih? Lezat. Ya, lagi lapar makan itu subhanallah. Minum itu nikmat enggak? Nikmat. Ya, ini yang menjadi ilat yang kedua. Kata sebagai para ulama, ya, adalah adanya rasa lezat. Kemudian yang ketiga adalah usul syai', ya, sampainya sesuatu, ya, suatu benda atau zat ke dalam tubuh. Ya, makan masuk sesuatu dalam tubuh. Ya, minum masuk sesuatu dalam tubuh. Sehingga dari ilat ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, sampai ada mereka yang berlebihan sehingga mengatakan bahwasanya apa? Ya, BAB pada siang hari bulan Ramadan ini tidak boleh katanya. Ya, BAB
siang hari pada bulan Ramadan tidak boleh. Kenapa? Hal ini dikarenakan apabila dia cebok, ya, maka jarinya akan masuk ke dalam duburnya. Maka dengan ini puasanya akan batal kata mereka. Ya. Makanya kalau mau BAB malam saja. Ya. Kalau buang air kecil tidak masalah, kencing tidak masalah. Ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh. Ya, alasan mereka berpendapat seperti ini, mengatakan bahwasanya BAB ini sampai BAB pun tidak boleh dan bisa membatalkan puasa, dan nanti masuk padanya orang yang korek kuping, ya, atau tuh ngorek hidung misalnya, ya, masukkan sesuatu dalam tubuh. Ya. Ilat mereka adalah sampainya sesuatu zat, ya, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ini loh munculnya pendapat seperti itu, gitu. Ya, sehingga kenapa ini kita katakan ini ada ulama yang berpendapat seperti ini. Ya, akan tapi pendapatnya adalah pendapat yang lemah, ya, pendapat yang lemah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana dengan suntikan? Apakah suntik ini membatalkan puasa? Para ulama berselisih pendapat, ya, terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya puasanya batal, ya. Kenapa batal? Karena memasukkan suatu zat ke dalam tubuh. Ini ilat yang ketiga tadi, ya. Ilat yang ketiga adalah, ya, kenapa tadi makan dan minum dilarang? Karena memasukkan sesuatu dalam tubuh. Maka mereka katakan, ya, artinya suntikan juga membatalkan puasa. Kenapa? Karena suntikan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Ya, demikian pula dengan obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Mereka katakan bahwasanya ini pun akan membatalkan puasa. Apa ilatnya? Memasukkan sesuatu zat ke dalam tubuh, ya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, pendapat ini adalah, ya, pendapat yang lemah. Ya. Pendapat yang roji adalah insyaallah suntikan dan obat yang dimasukkan tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena dia bukan makanan. Ya, karena dia bukan minuman. Ya. Bagaimana dengan infus? Ya, apakah infus membatalkan puasa? Adapun masalah infus ini, ya, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ini terdapat khilaf yang qawi, ya, khilaf yang kuat sekali antara para ulama. Ya, berbeda dengan suntikan tadi. Kalau suntikan khilafnya tidak besar, ya. Kalau infus ini, ya, kuat khilafnya di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwasanya, ya, infus ini dia membatalkan puasa. Ya. Infus membatalkan puasa dikarenakan ada dua ilat. Ilat yang pertama adalah dia menguatkan tubuh. Ya, dia menguatkan tubuh. Ya, sehingga sama seperti makanan dan minuman. Kemudian ilat yang kedua adalah dia ke dalam tubuh. Ya, bahkan para atibba, ya, para dokter pun mengatakan bahwasanya infus ini merupakan pengganti makanan. Ya, orang yang tidak makan biasanya dikasih infus kuat. Ya. Maka pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya, ya, infus ini akan membatalkan puasa. Akan tapi sebagian ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya, ya, infus ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia bukan makanan. Ya, dia bukan minuman. Dan dia juga tidak dimasukkan ke dalam mulut sebagaimana makanan yang lainnya. Ya. Kemudian
Impus juga, dengan maki impus orang tidak dapat kelezatan. Beda dengan makan. Ya, kalau makan merasakan kelezatan, ya enak, nikmat. Ya, kalau impus tidak ada kelezatannya. Ya, namun ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, ya, yang rojih insyaallah adalah membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia menggantikan posisi makan. Dan ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati insyaallah. Ya, artinya ya kalau sakit sudah tidak usah puasa lah. Ya, karena orang yang dipakai impus ini orang yang sehat atau yang sakit sih? Orang yang sakit. Ya, orang yang sakit yang dipakaikan impus. Dan kalau sakit diperbolehkan untuk tidak puasa, itu sudah tidak usah puasa. Ya. Allah taala alam. Kemudian selanjutnya adalah rokok. Apakah rokok membatalkan puasa? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Taala, kita semuanya sepakat ya, bahwasanya rokok hukumnya adalah haram. Ya. Berdasarkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la dirara wala dirar. Ya, janganlah kalian memudaratkan diri kalian dan janganlah memudaratkan orang lain. Dan jelas sekali ya, rokok ini memberikan mudarat yang besar. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya rokok itu membunuhmu. Ya. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwasanya rokok ini dibuat untuk orang-orang yang tidak bisa membaca katanya. Kenapa? Kalau orang bisa membaca tidak akan mau konsumsi rokok. Jelas akan menyebabkan kanker, ya, kemandulan, impotensi. Yang paling parah mengatakan rokok ini membunuhmu. Dan ini sepakat semua para ulama. Ya. Dan para atibak sepakat bahwasanya ini mudaratnya luar biasa. Ya. Bahkan ya, rokok ini pun tidak pernah orang apabila merokok, mau mulai rokok bismillah, ada enggak? Enggak ada. Selesai rokok alhamdulillah, enggak ada. Yang ada apa? Biasa merokok pakai tangan kiri. Ya kan? Selesai apa? Diinjak-injak rokok tersebut. Ya. Kemudian biasanya juga ya, merokoknya di mana? Dalam WC. Ya. Inilah ya, apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu berjalan di atas agama sahabatnya gitu kan. Ya, kemudian at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Ya, burung-burung itu berteman dengan burung-burung yang semisal dengannya. Ya, artinya apa? Ya memang seperti itu. Ya. Karena dia buruk, maka teman-temannya pun adalah sesuatu yang buruk pula. Ya, makanya temannya rokok tadi kan ya, pakai tangan kiri di WC. Ya. Lalu apakah yang seperti ini membatalkan puasa? Ya, pertanyaannya apakah yang seperti ini membatalkan puasa? Lalu apabila membatalkan dari sisi mana? Ya kita harus tahu ilatnya kan. Ya. Pokoknya batal Ustaz, nggak bisa gitu dong. Ya. Para penuntut ilmu harus tahu nih apa sebabnya. Ya, dari sisi mana? Ya. Dari 3 hal tadi, dari makanan, minuman, atau dari jima, ya dari sisi mananya pengharaman rokok ini. Maka Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan ya bahwasanya dalam rokok ini ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Ya, dalam rokok itu ada zat-zatnya. Ya, yang dia masuk ke dalam tubuh sewaktu orang menghisap rokok tersebut. Ya, makanya dia dihukumi seperti makanan dan minuman. Ya, makanya dia dihukumi seperti makanan dan minuman dan membatalkan puasa. Paham ya insyaallah. Di-live-kan lagi.
Selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hijamah atau bekam. Apakah hijamah atau bekam ini membatalkan puasa? Ya, seorang yang berbekam misalnya. Ya, apakah dengan bekam ini puasanya akan batal? Maka ini pun terdapat khilaf di antara para ulama. Dan khilaf ini merupakan khilaf yang sangat kuat. Ya. Sebagian mengatakan bahwasanya bekam ini akan membatalkan puasa. Ya. Bekam akan membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan hadis yang disahihkan Ahmad dan Ibnu Hibban. Aftaral hajimu wal mahjumu urwahul khamsatu illa Tirmidzi. Ya, telah berbuka al-hajim. Al-hajim apa? Orang yang membekam, wal mahjum, dan orang yang dibekam. Ya. Ya, artinya di sini orang yang bekam, yang dia berbekam dan yang membekamnya, dua-duanya puasanya batal. Ya, orang yang membekam dan yang dibekam dua-duanya, ya, menurut hadis ini adalah batal puasanya. Aftara, ya, aftara. Lalu, nah Ustaz, apabila seorang dibekam jelaslah, ya, jelas bisa diterima, puasanya batal. Ya, di antara ilatnya tadi apa? Menjadikan tubuh menjadi lemah, ya, dengan keluarnya darah. Ya, bahkan sebagian ada orang yang mau dibekam itu, yang dibekam sampai apa? Sampai pingsan. Ini tidak puasa. Ya. Bahkan ada yang dia dibekam sampai meninggal katanya. Ya. Ini jelas bekam bisa melemahkan. Ya, apalagi apabila dilakukan oleh orang-orang yang tidak faham. Ya, yang tidak faham, yang tidak mengerti. Ya, biasanya hasil belajar kilat. Ya, 1 pekan, 1 bulan langsung jadi praktisi gitu kan. Ya, ala kulli hal, ilatnya bagi orang yang dibekam ini kenapa bisa batal adalah karena menjadikan tubuh lemah. Sebagaimana kaidah yang telah kita sampaikan tadi bahwasanya puasa ini menjadikan lemah, dan setiap yang menjadikan lemah membatalkan puasa. Ya, artinya orang ini dikhawatirkan apabila dia dibekam malah semakin lemah dan sakit. Ya, dan Islam ini adalah agama yang sempurna. Ya, agama yang memperhatikan sampai detail-detail kecil seperti ini pun diperhatikan. Ya. Kenapa tidak boleh bekam nih? Ya karena nanti bisa sakit, bisa meninggal. Ya, sampai sekecil ini diperhatikan dalam agama yang sempurna ini. Nah, lalu bagaimana mungkin agama ini bisa, ya, menyuruh orang untuk melakukan kerusakan di atas muka bumi? Tidak mungkin. Ya, lalu bagaimana mungkin agama yang mulia ini memerintahkan untuk mengebom, ya, bikin teror? Tidak mungkin. Ya, karena ini agama yang mulia. Ya. Orang yang dibekam, menjadikan tubuhnya lemah, sehingga, ya, dengannya bisa jadi sakit. Ya. Maka dari alasan ini, orang yang dibekam, maka pendapat yang pertama mengatakan puasanya batal. Ya. Lalu bagaimana yang membekam nih? Ya. Bagaimana ceritanya yang membekam juga batal puasanya? Ya. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, dahulu, ya, cara orang membekam itu, ya, adalah dengan menyedot darah melalui mulut. Ya, darah udah disayat, kemudian nanti sedotnya pakai mulut. Sehingga apa? Sehingga dikhawatirkan darah ini akan masuk, ya. Dan inilah sebab kenapa, ya, dia membatalkan puasa.
Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, rahimahullahu ta'ala anhu. Dan hukum batalnya puasa orang yang berbekam ini, ya, sama dengan mereka yang donor darah. Artinya Imam Ahmad, Syekhul Islam, ya, ini memandang orang yang berbekam ini batal. Begitu juga dengan orang yang melakukan donor darah. Kenapa batal? Karena menjadikan lemah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari jumhur ulama. Pendapat dari mayoritas para ulama. Bahwasanya bekam ini tidak membatalkan puasa. Kata mereka, hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang membekam dan yang dibekam ini, ya, telah batal puasanya, itu telah dimansuh dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa sha'imun. Bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ihtajama, ya, berhijamah, ya, berbekam, wa huwa muhrim, dan dia sedang dalam keadaan ihram. Ya, jadi muhrim itu orang yang sedang ihram. Ya, jangan salah. Ya, bukan yang tidak boleh dinikahi, bukan. Ya, itu mahram. Ya, karena sebagian kaum muslimin salah dalam menggunakan istilah ini. Ya, muhrim adalah orang yang sedang ihram, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, berbekam sedangkan beliau sedang ihram. Wahtajama wa huwa shaimun, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Kemudian juga ada asar dari para salafun saleh, yaitu ketika Thabit Al-Bunani bertanya kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim, apakah kalian itu membenci berbekam, ya, sedangkan kalian sedang berpuasa? Yaitu apakah kalian pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, pada zaman Nabi yang mulia SAW itu tidak menyukai berbekam sedangkan kalian sedang berpuasa? Faqala la illa min ajli du'f. Kemudian Anas bin Malik mengatakan tidak, kecuali apabila menyebabkan apa? Lemah. Ya. Kecuali apabila menyebabkan dengan bekam tadi akan menjadikan orang tersebut menjadi lemah. Kemudian juga terdapat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil hijamati lis-shaim. Sungguhnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, rakhasa, apa, rukhsah, ya, bagi, ya, fil hijamah, bagi apa? Bekam bagi orang yang berpuasa. Ya, kita lihat di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala kalimat rakhasa. Ya. Rukhsah artinya apa? Keringanan. Ya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya, ya, berbekam ini adalah tidak diperbolehkan. Kemudian datang keringanan, ya, kemudian datang keringanan sehingga menjadikan hukum yang awalnya tidak boleh dimansuh menjadi boleh. Kenapa? Karena Nabi rakhasa, karena Nabi memberikan rukhsah, ya, Nabi memberikan keringanan. Ya, dengan catatan apa? Tidak menjadikan penyakit, tidak menjadikan badan lemah. Ya. Sehingga pendapat kedua ini mengatakan bahwasanya,
ya bekam ini tidak membatalkan puasa. Ya. Dan begitu pula dengan donor darah, ya artinya donor darah pun, ya menurut pendapat yang kedua ini, ya ini tidak membatalkan pula puasa yang mereka kerjakan. Ya apalagi cuma cek darah, ya sedikit sekali diambil darahnya. Ya. Bahkan dahulu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, para sahabat itu berjihad, ya sedangkan mereka berpuasa, ya dan berjihad, berperang, yang menjadikan ya kaum muslimin apa? Berdarah, ya berperang, ya berdarah, ya namun tidak membatalkan puasa mereka. Dan ini pendapat jumhur, ya dan insya Allah pendapat inilah yang rajih, yaitu bekam dan donor darah ini tidak membatalkan puasa. Wallahu ta'ala alam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah muntah dengan sengaja. Apakah ini membatalkan puasa? Ya, muntah dengan sengaja. Apakah membatalkan puasa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah tidak sengaja, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak sengaja muntah, ya mungkin karena mabuk kendaraan, ya mabuk laut, darat, udara gitu kan. Naik kendaraan mau mudik, ya mabuk kemudian muntah, ya, muntahnya tidak sengaja, sedangkan dia dalam keadaan puasa, ya. Maka Nabi yang mulia SAW katakan tidak ada qadha baginya, ya, artinya tidak perlu diqadha, silakan dia lanjutkan puasa tersebut, ya apabila muntahnya tidak dengan sengaja. Namun apabila dia muntahnya dengan sengaja, ya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa tersebut. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, artinya di sini jamaah dimuliakan Allah Taala, apabila dia muntahnya tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Ya, kalau muntahnya dengan sengaja, maka yang seperti ini membatalkan puasa. Kenapa membatalkan puasa? Karena menjadikan lemah. Kemudian apakah memandang wanita kemudian keluar mani membatalkan puasa? Batal enggak puasanya nih? Melihat perempuan kemudian keluar maninya, apakah yang seperti ini membatalkan puasa? Batal tidak? Batal tidak, Re? Melihat perempuan, lihat wanita, Allah alam. Gimana, Odi? Batal enggak? Kalau sengaja lihat? Re, gimana Re? Mandang wanita kemudian keluar maninya, apakah hal ini membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah tafsir. Ya, dirincikan dulu. Ya, kalau seandainya ini pandangan pertama, ya, kemudian ya dia mandang, kemudian langsung keluar maninya misalnya, ya, maka ini tidak membatalkan puasa. Ya. Namun apabila dia mandang sekali saat mandang, tapi setengah jam gitu kan, ya ini bukan sekali pandangan namanya, ya pandangan berkali-kali, ya maka kalau seperti ini, ya puasanya batal, ya, paham? Ya, artinya apa? Karena pandangan pertama ini tidak pandangan pertama kemudian dipalingkan pandangannya, ya. Jangan lihat yang kedua, ketiga, itu udah beda cerita. Yang sepertinya yang membatalkan.
Allahu ta'ala alam, rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.